Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, dalam masa biasa yang ke-16. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Engkau telah membebaskan umat-Mu serta memimpin mereka kepada hari depan yang baru. Kami mohon Kau tunjukkan jalan yang menuju kepada kehidupan serta kebebasan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 38 sampai 42. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, banyak orang seperti kaum Farisi yang menginginkan tanda dari Yesus. Tampaknya orang merasa aman bila melihat yang formal. Padahal kita tahu bahwa tanda bukti resmi itu lahiriah sifatnya. Maka bukan surat resmi yang membuktikan bahwa yang berkelakuan baik, melainkan perilakunya setiap hari. Yesus tidak mau memberi tanda bukti lain kecuali tanda Nabi Yunus. Adapun Yunus memberikan pertobatan kepada orang-orang Niniwe setelah ia tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam lamanya. Ia sendiri lebih dari Nabi Yunus. Ia Maha Kuasa, Putra Allah yang Maha Tinggi. Ketegaran hati kaum Farisi dan ahli-ahli Tauratlah yang mengaburkan pandangan
mereka sehingga mereka masih meminta tanda. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka kalau kemudian Yesus berkata bahwa kata yang jahat ini tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus adalah sebagaimana Nabi Yunus menjadi tanda pertobatan bagi orang-orang Niniwe, sehingga orang-orang Niniwe yang sudah hidup dalam kegelapan dosa, tetapi ketika mendengar berita pertobatan dari Nabi Yunus, maka mereka bertobat dan berbalik kepada Allah. Maka kalau kemudian Yesus mengatakan bahwa kata yang jahat orang Farisi ini tidak akan diberikan tanda kecuali tanda Nabi Yunus, maksudnya adalah bahwa mereka harus bertobat sebagaimana orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pewartaan Nabi Yunus. Maka supaya bisa melihat Yesus yang sebenarnya, orang-orang Farisi dan ahli Taurat harus terlebih dahulu bertobat, membersihkan hati pikiran mereka dari prasangka buruk terhadap Yesus, membersihkan hati dan pikiran mereka dari rasa ingin untuk populer dan iri hati karena kepopuleran mereka telah tersingkirkan oleh kehadiran Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam hidup sehari-hari sebenarnya ada banyak tanda dari Allah yang menunjukkan bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Kita bisa bangun dan menyongsong hari baru, masih bisa mendapatkan sesuap nasi untuk dinikmati, senyuman yang terpancar tulus dari istri, suami, anak, sahabat, rekan kerja, rekan sekomunitas, udara yang kita hidup, hujan dan gerimis, dan segala cuaca, bahkan nafas hidup yang paling nyata kita alami adalah bukti nyata bahwa Allah tidak membiarkan kita terlunta-lunta di belantara kehidupan dunia ini. Maka kita tidak perlu meniru orang-orang Farisi yang meminta tanda. Maka karena sadar atau tidak sadar, dalam seluruh kehidupan kita telah mengalami banyak tanda-tanda yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Persoalannya sekarang adalah, apakah kita sungguh memiliki hati yang bersih, iman yang bening, iman yang mendalam, iman yang sungguh-sungguh mempribadi, sehingga kita mampu melihat kehadiran Allah yang sungguh agung dalam seluruh kehidupan kita? Ataukah hati kita, pikiran kita hanya disesaki oleh pelbagai tawaran-tawaran dunia yang pada akhirnya membuat mata iman kita menjadi tumpul dan tidak mampu lagi melihat kasih Allah yang begitu nyata dalam seluruh kehidupan kita? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup bersama sekarang, pesan Yesus melalui bacaan Injil hari ini sangat jelas bahwa hendaklah iman kita sungguh-sungguh mendalam, maka kita akan melihat kasih Allah yang begitu nyata kepada kita. Kita tidak perlu lagi membutuhkan tanda-tanda khusus, bukti-bukti khusus, tetapi yang diperlukan sekarang adalah bagaimana menghidupi iman kita dengan sungguh-sungguh, sehingga pada akhirnya kita semakin menjadi tanda kehadiran Allah bagi sesama kita. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.